Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi terbaru tentang kejadian-kejadian yang terjadi atas Indonesia ini. Semoga berita-berita yang akan ditampilkan ini bisa memberikan kita manfaat ya teman-teman. Ya, kita akan segera menyaksikan bersama-sama cuplikan videonya. Ini dia Presiden Jokowi. Umat Katolik di Indonesia bagian penting bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Umat Katolik di Indonesia adalah bagian penting bangsa ini dalam menjaga persatuan, menyebarkan kasih dan toleransi bersama umat beragama lainnya di Indonesia. Perbedaan adalah kekayaan dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian kita sebagai bangsa. Sehat selalu Bapakku Jokowi. Saya menganggap bahwa presiden-presiden sebelumnya itu tidak adil bagi kita. Satu hal saja yang mau saya sampaikan. Sejak Republik Indonesia merdeka dan ketika presiden ganti presiden, BBM di atas tanah Papua itu selalu berbeda dengan daerah lain. Betul, itu fakta teman-teman. Saya pun tidak mengerti. Sedangkan Papua itu kaya loh. Tapi ketika Jokowi duduk, masuk tahun ketiga, dia ratakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Saya bingung kalau Jokowi presiden bisa, seperti itu. Yang sebelum-sebelumnya tidak bisa. Apakah mereka duduk tipu kami orang Papua? Apakah mereka tidak melihat kami? Jokowi bisa melakukan hal itu. Ya. Kemudian saudara merasakan, saudara-saudara saya dari timur merasakan bagaimana Pak Jokowi membangun dari wilayah yang paling jauh timur Indonesia, dia membangun itu dengan konsep dari matahari terbit datang ke barat. Kita merasakan. Ya saya tidak tahu ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang hari ini terpengaruh dengan pemakzulan terhadap Jokowi, tapi saya mau katakan satu hal, saudara-saudaranya. Pak Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua, Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Manado, Pak Jokowi ada orang NTT, NTB, Pak Jokowi ada orang Bali, Pak Jokowi ada Kalimantan dan Sumatera. Jokowi tidak sendiri. Kalau hari ini kalian terus-menerus membangun opini dengan pemaksulan, merusak foto beliau, memaki-maki beliau, kami diam bukan kami takut. Ya, betul sekali. Kami akan lawan kalau terus-menerus seperti itu. Wow. Kalau terus-menerus seperti itu, kami akan lawan. Kami diam bukan karena kami takut. Kalau kalian terus seperti itu kepada Pak Jokowi, kami akan lawan. Wow. Nah, kalian lihat bedanya Presiden Jokowi lebih sumringah dan dihormati bersama Gerindra dibandingkan di partainya sendiri. Pak Jokowi itu udah ngono loh, mentang-mentang. Di partainya sendiri dipermalukan, teman-teman. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Itu Presiden Republik Indonesia loh, kalian mau permalukan seperti itu. Gerindra mengadakan acara dihadiri langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kami merasa ketawanya begitu bangga. Tadi ketawa tahan sakit hati tadi. Hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita, apalagi mengenakan baju putih krem. Kalian lihat ekspresi bahagia Pak Jokowi dibanding dengan ketawa yang ini. Ini beda. Ya, ketawanya tahan sakit di sini teman-teman ya. Dijelek-jelekan, dihina. Seperti ini presiden. Ada siapa nih? Ada siapa nih? Aduh, kalian pikir Pak Jokowi orang baik bisa kalian rendahkan seperti itu? Akhirnya sekarang apa? Bubar. Luar biasa ya teman-teman ya. Saya bersyukur untuk melihat hal seperti ini. Waktu saya bercerita, menyampaikan bahwa di Indonesia untuk masalah orang tua atau anak-anak muda kita yang mempunyai anak 3-4, beliau kaget sekali karena beliau bercerita saat bahwa di banyak negara sekarang ini orang sudah tidak senang memiliki anak, dan beliau sangat menghargai, menghormati itu. Waktu saya bercerita menyampaikan bahwa di Indonesia, iya, salah satunya di Jepang di krisis
krisis regenerasi teman-teman ya. Tidak orang-orang di sana tidak mau mempunyai keputusan untuk tidak memiliki anak. 2 hari yang lalu malam ganggu Indonesia mati loh coy. Dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Oke, Perdana Menteri mana ini? Beliau meminta betul Presiden Jokowi mengemis-ngemis lah tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Oh, Sri Lanka ya. Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Dan kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis, semuanya. 2 hari yang lalu, malam, setelah Hasto diperiksa KPK, Hasto akan diganti? Ganti aja. IP telah mengantongi 3 nama calon pengganti Hasto. Banyak drama itu. Kok buru-buru sih? Mau diganti ya? Diperiksa KPK. Kasihan sama si bapak. Apakah ini menandakan bahwasannya PDIP sudah punya feeling? Bakalan ada yang pakai baju rompi oranye? Bisa saja itu menurutku. Semua orang kan bisa berpendapat kan begitu, kecuali ku bilang Hasto pasti pakai baju rompi oranye. Salah laku di situ. Ya, tapi ini kok kesannya cepat kali. Kongres kan baru tahun depan. Lewati dulu prosesnya dong. Kalau memang terbukti baru ganti. Kok cepat kali, kayak mau kemana aja. Oh iya, bentar lagi pilkada ya. Iyalah, kerja keras harusnya sekjen kan begitu. Jadi kalau sudah dicari penggantinya, program kerjanya bisa cepat dibikin. Ya. Jadi ada beberapa tanggapan. Yang pertama, tanggapan dari dirinya sendiri. Dia katakan apa? Ya, sebetulnya aku sudah minta mengundurkan diri tahun 2023 kemarin. Cuman Ibu Ketum tidak mengizinkan. Itu kan kemarin, coba sekarang. Ditandatangan itu cepat. Ya, karena apa? 2023 kemarin itu mungkin kinerjamu bagus. Belum kelihatan apa maksud dan tujuanmu. Sekarang nampaklah bagaimana kerjaanmu. Ya. Akhirnya perlahan-lahan mulai menuai apa yang mereka tabur dulu dengan mengatakan yang tidak-tidak kepada Pak Jokowi ya. Satu persatu akan dipermalukan. Menurut Bapak, momen lucu Pak Jokowi bosen sama Pak Basuki. Apa ini? Bapak nggak bosen nih ngeliat Pak Bas sama Pak Budi nih? Kan ikut kemana-mana terus ya? Bosen. Bosen. Atau dipilih gara-gara saya kan ngomong apa adanya kan, ditanya bosen atau bosen. Dan ini Pak, bosen ya Pak Bas. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Puas kau hina Bapak Presiden kami? Kau tinggal di mana? Di negara Indonesia. Tinggal di mana kau rupanya? Tangkap. Setelah kau ditangkap, terus diborgol, terus masuk kau di dalam jeriji-jeriji itu, kau baru menyesal. Terus di kiri kanan kamu itu mau bantu tolong kamu, mau bantu kamu. Kau pikir sebelum kau bicara, kau pikir harus ditangkap sih. Kayak mulutmu gak pernah sekolah. Setelah kau ditangkap, kau baru klarifikasi. Kau klarifikasi, saya hilap. Saya berkata seperti itu karena saya emosi. Woi. Saya menganalisa memang mereka sampai keterlaluan seperti itu mengatakan kepada Pak Jokowi, karena selama periode Pak Jokowi memimpin Indonesia begitu banyak sekali yang
memberikan kata-kata hujatan hinaan kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi tidak proses. Mereka bebas-bebas saja menghujat-hujat Presiden Jokowi. Mereka begitu santai ya, karena mereka tahu, wah, Pak Jokowi kok nggak bakalan sih untuk menghukum saya jika saya mengatakan semena-mena kepada Presiden Jokowi. Pasti dia tidak akan proses. Nah, seperti itu mereka berpikir, makanya mereka berani, semakin hari semakin berani untuk mengatakan yang tidak kepada Pak Jokowi. Sekarang 20 Oktober ketika memasuki masa jabatannya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, saya tantang kalian, coba bilang seperti itu. Coba kalian lakukan hal yang sama, kalian menghujat kepada Pak Jokowi seperti kalian hujat kepada Prabowo. Saya tantang. Ya, bukan berarti Prabowo akan menghilang, menculik dan sebagainya seperti yang kalian tuduhkan. Tidak. Langsung kalian diproses hukum. Ya, karena itu benar-benar melanggar hukum. Kalau perlu diciptakanlah undang-undang. Undang-undang untuk tangkap orang-orang seperti kalian. Gak ada kata maaf. Tangkap saja. Tangkap, penjarakan. Kalau perlu ancaman hukumannya penjara 10 tahun kalau perlu. Ya, setimpal dengan pembunuhan. Karena itu pembunuhan karakter. Ya. Aduh, memang orang seperti. Semoga Pak Prabowo. Ya, kami tuh sebenarnya agak greget hati ini teman-teman kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi kenapa diam saja? Tolong Pak Jokowi berikan keadilan pada kami. Padahal Pak Jokowi yang dihujat, tapi kita yang merasa tidak adil teman-teman ya. Tapi itulah Pak Jokowi, semakin dia dihina, dihujat, semakin dia dicintai masyarakat. Oke ya teman-teman ya, terus pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on next video guys, and God bless you. Bye guys.